Oke guys, selamat datang di series kedua. Series kedua kali ini masih bersama dengan Bang Iqnal, seorang pengusaha muda yang aktif di dunia pengusaha, dunia IT, dan saat ini juga aktif di organisasi Partai Kemanusiaan. Nah, kita akan bahas lebih jauh begini Bang. Kenapa sih dari seorang pengusaha IT yang biasanya di belakang komputer terus mau terjun ke organisasi? Boleh dijelaskan Bang? Iya, jadi emang awalnya kayak gaduh-gaduh lah, tapi sekarang udah menemukan sedikit jati diri. Wah, jati diri ya. Ya, jadi maunya kemana? Kalau dulu kita nyari jati diri, mungkin nggak diarahkan lari ke tawuran, Bu. Saya sempat jadi seorang yang suka tawuran juga. Waduh, suka berantem dulu berarti ya? Rame-rame. Rame ya teman-teman. Karena ada komunitas IT itu ikut kayak lain. Itu saya kan di belakang komputer, asik dengan dengan game. Iya, benar-benar. Hobi pula. Betul. Nah, pada saat perjalanan waktu itu saya berpikir saya udah mentok nih karir dan dunia IT lah. Saya sudah menduduki di perbankan. Saya mau kemana lagi? Mau saya harus loncat ke luar negeri ya, ke Singapura atau ke negara lain. Karena bagi saya itu udah mentok lah di karir di dunia IT dan di perbankan itu. Karena bank itu kan yang paling up to date. Iya, akses teknologi paling cepat ya, betul. Sebelum masyarakat pakai, kita udah pakai dulu nih sebelumnya kan. Contohnya kayak Zoom, kita udah pakai tuh pada saat COVID kan. Sebenarnya tuh kita pakai udah 10 tahun lalu. Zoom ini sama kami suka live ya. Udah lama, udah 10 tahun, kita udah biasa kan. Cuman habit masyarakat kan Ya, baru terbentuk pada saat COVID. Nah, seperti itulah sama teknologi tentang IPTPX, teleponi, kayak WhatsApp itu kita udah pakai tuh. Sebelum ada WhatsApp tuh pakai kita di perbankan itu lah. Kita pakai Jabber, merek keluar lah. Nah, pada saat itu saya ditantang untuk dipanggil oleh ini untuk memperbaiki sistem yang ada di organisasi, misalnya atau partai politik sebagai pendaftar online itu. Nah, di situ saya diskusi sama teman-teman saya yang notabene mereka kuliah itu bagian sospol. Sosial politik. Nah, saya orangnya sudah teknik ya. Itu kan sangat berseberangan. Ya, beda banget tuh kan. Ternyata sampai saya kejar ini tidak bisa mengubah atau memberi konsep ke negara. Hanya saya bekerja aja. Jadi hanya sebagai pekerja. Akhirnya ya saya membuatkan, udah saya gabung. Nah, awal mulanya tertarik gabung politik apa nih Bang? Karena hasil diskusi itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Pada saat mau sosial politik saya juga bingung. Sosial politik kerjanya apa sih? Pertanyaan saya gitu, sosial politik itu kerjanya apa sih? Kan banyak di UI ada juga kuliah terbatas kan, tapi diplomasi sudah banyak filsafat juga banyak kan. Ya ternyata mereka itu jadi penasaran di petinggi-petinggi. Nah kalau saya di teknis hanya bicara tentang komputer kan humanis. Nah humanis saya kurang nih. Jadi ya akhirnya saya coba terjun di dunia politik itu. Saya berkarir di dunia politik sampai saat ini. Saya jadi pengusaha juga awalnya dari dunia politik sebelum saya punya usaha. Karena saya ngambil orang-orang yang di usaha saya ini dari orang-orang politik juga sih. Teman-teman dalam organisasi ya. Ya politik itu organisasi. Nah ya udah sampai jalan. Saya masuk ke 2002 itu seperti ini sebelum saya juga di kantin. Saya ikut di kantin, ikut di ya. KNP, aktif sekali ya. Iya, namanya Bikar itu kan. Kayak putusan juga punya startup itu. Nah, itu rata-rata mereka juga pengusaha. Nah, saya lihat cara kerja orang-orang yang berorganisasi sama orang pengusahanya hal berbeda. Berbeda gini, kalau pengusaha dia berharap mendapatkan sesuatu. Kadang dia sampai rela-rela untuk mendapatkan. Tapi kalau organisasi enggak, dia dapat jatah tuh memberikan kebijakan ke pengusaha. Nah, nextnya itu organisasi kalau kita dirawat dengan baik, ya kan, dikarangin baik, dan sampai kita terjun ke dunia politik. Sebenarnya politik itu awalnya organisasi dan top up-nya adalah sebagai legislatif. Top up-nya sebagai legislatif, dan dia yang membangun undang-undang, peraturan, kebijaksanaan. Bayangin deh, ada orang Peter, ya kan, pas saya orang lain, orang Peter, pas punya usaha, tidak membuat politik.
sedangkan yang ngatur mereka ya, jadi suatu saat kan harga apapun di atas sama negara. Nah, saya berharap ajak teman-teman itu jangan apatis sama politik, sebenarnya ada baiknya lah. Ada baiknya ya. Iya. Tuh. Nah, saya terjun di situ tujuannya apa? Ya menambal sulamnya kekurangan ini. Ternyata masih banyak ya pasnya kekurangan yang memang harus diakui 10 tahun terakhir ada perbaikan lah ya. Ada perbaikan, tapi tetap namanya mengurus Indonesia yang besar ini masih banyak kekurangan. Nah, apa nih kira-kira kalau kita bicara gagasan dari seorang Bang Iknal yang backgroundnya dari IT, nah terus mau terjun ke dunia politik. Jadi gagasan pertama, kalau IT kan logical itu nomor satu. Logika nomor satu, betul. Ya, Kalau logik dia tak akan jadi gitu. Nah, ternyata nanti iya di logical itu saya terapin di masyarakat tuh malah patah. Jadi harus ada ilmu sosialnya itu situ, sosial politiknya sama filosofinya. Nah itu saya gabung, saya kembangkan untuk ikut organisasi itu. Dan akhirnya saya dapat posisi yang bagus lah di pusat salah satu partai. Nah saya terus berkarya tuh dengan gagasannya saya pikirkan karena next time-nya 20 tahun ke depan itu nanti akan ada timbul bonus demografi. Yes, Indonesia diperkirakan akan Pasti. Nah, di mana orang-orang muda yes itu besar kemungkinan muda ini tidak memiliki pekerjaan karena apa, skillnya kurang. Nah, skill ini kan harus diasah dari pendidikan. ya, pendidikan Nah, kurikulum ini lah yang kita ubah cara berpikirnya. diperbaiki lah. Harus cara ubah dari mana? Harus dari argumen. Nggak bisa saya devo atau saya kritik melalui sosial media. Saya harus terjun langsung. Sistem dapat diubah harus di dalam sistem. Tidak bisa diubah di luar sistem. Nah, saya ikutin sistemnya dengan apa kendaraannya, partai politik, dan ini bisa dicontoh sama teman-teman yang lain untuk ikut agenda politik ini. Apalagi sekarang 2023 menuju 2024 terbuka luas tuh semua partai. Gak cuma partai saya aja ya, semua partai membuka luas untuk pendaftaran diri sebagai anggota legislatif. Kenapa kita punya kepentingan khusus untuk membuat cara ini? Karena yang memimpin saat ini adalah zaman-zaman orde baru, orde lama yang notabene peradaban manusia udah beda nih. Peradaban akan berbanding lurus dengan kemajuan teknologi. Sama kayak hukum. Dulu kita menyolok uang melalui computerized atau dia nggak bisa nangkep kan, gimana cara membuktikannya. Nah seperti itulah Dengan adanya canggih teknologi sekarang gitu juga sudah bisa ya kalau presiden. undang-undang ITE, walaupun undang-undang ITE itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Karena apa, tidak tahu yang tua ini, yang generasi puber Baby boomers ya, kita nggak tahu. Karena kalau kita pelakunya, kita sebagai orang teknik tahu cara analisanya gini, jejaknya seperti ini. Bukan berarti kita ngeritik atau bicara kemudian dianggap itu kena undang-undang IT. Itu kan hal yang bodoh saya kan. Nah itu kita perbaiki lah, yang kita perangi. Salah satunya gagasan itu selain memperbaiki di bidang pendidikan. Betul. Nah, selain tadi dengan kita kan ada bonus demografi. Nah, kenapa sih ini generasi muda tuh perlu hadir dan perlu terjun lah bisa dibilang ke dunia politik? Ya, yang pertama gitu. Anak muda saat ini kan gampang mencari uang dengan cara membuat konten. Bisa cara-cara cari duit tuh mudah ya dibanding zaman dulu ya, teknologi sih ya. sosial media. Nah, di sini cara mengaspirasi opini masyarakat juga bisa gampang diraih lah. Dengan ada influencer dan lain-lain, YouTuber. Wah, kita bantu ini di forward ke legislatif, lebih keterbukaan informasi. Saat ini kan ketutup ya, kita bayangin lah ditemukan dana siluman dan 311 T yang lagi dibongkar sama Pak Mahfud MD dari Kementerian Keuangan. Nah, kalau itu gak kita ganti dewannya, besok bisa 500 T tuh. Bisa lebih besar Ini bisa benar kita ganti, kita daftar, kita bicara ke masyarakat kita. Ini anak muda, emang kita gak punya modal, tapi kita punya motivasi, punya inovasi, punya edukasi yang lebih baik mungkin. Iya, karena zaman sudah beda lah. Itulah yang membuat saya sangat sedih sebenarnya sebagai bangsa ini. Seharusnya uang itu bisa membangun infrastruktur, membangun sekolah-sekolah, membangun
tempat ibadah, jalan tol atau batuan lain-lain, tapi dipakai sendiri. Ya, itu habis itulah harus anak muda itu tidak berpikir apatis lah. Mereka harus welcome, kalau perlu terjun lah ke dunia politik itu, karena sangat penting. Negara ini diubah hasil konsep legislatif secara konstitusional. Nah, kalau kita diam diri berpaku tangan, itu kita terima jadi aja, Sangat sayangkan lah. sayangkan. Nah, pengusaha pun yang sudah mapan, silakan bergabung ke partai politik. Karena kenapa? Kita tidak memungkinkan ada perusahaan yang akan bangkrut gara-gara kebijakan yang ada di negara ini. Jadi diberi kebijakannya ke orang-orang asing. Seharusnya kebijakannya itu lari ke putra daerah atau bangsanya sendiri. Kalau nggak saat ini kan enggak, karena mereka udah punya semua nih. Ya kan, established perusahaan ya. Dia nggak berpikir karena COVID tadi hancur. Betul kan, nggak berpikir sejauh itu. Gimana plan A, plan B, rising gimana? Itu kan pasti dalam legislatif itu. Jangan sampai bangsa lain yang menguntungkan dibanding bangsa kita. Apalagi kita tahu bangsa Indonesia ini bangsa yang besar kaya banget. Dan yang sampai justru menikmati hasil kekayaan ini malah bangsa lain. Makanya itulah yang kita jagain, maksudnya kita juga nggak bisa sendiri. Kita hanya bisa mengimbau, ayo yang muda-muda yang udah settle punya usahanya gabung. Itu yang bedanya antara pengusaha sama penguasa. Itu beda tuh ya. Beda pengusaha dan penguasa. beda. Kalau pengusaha dia berharap mendapat sesuatu dari penguasa. Nah, penguasanya ada di legislatif yang mengelola anggaran se-Indonesia. Jadi memberikan anggaran itu dan memberikan jalan dan lain-lain. Nah, lebih bagus mana tangan di atas atau tangan di bawah? Kalau penguasa kan tangan di atas dia memberi. Kalau pengusaha kan sendiri. Nah, itu maksudnya cara filosofi seperti itulah. Saya tidak mengatakan pengusaha juga jelek, enggak. Tapi lebih baik, alangkah baiknya maju membangun bangsa ini dari konsep, bukan dari proyek. Nanti kamu tanya dari proyek ngomong jalan apa. Nah, kalau mereka berpikir udah canggih di pengusaha, naiklah jadi penguasa. Penguasa juga tidak ada salahnya kok kalau dia berkuasa yang aman lah, ya kan. Lalu dia bercipu untuk sosialnya, lingkungannya, konstituennya, itu sah-sah dia bagi saya. Itu karena dia bangun negaranya dia sendiri, bangsa dia sendiri, sesuai dengan dapil pilihannya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai ada pengusaha dan penguasa. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat heboh tuh, ada seorang penguasa di suatu daerah yang bahkan dia tidak peduli dengan daerahnya sendiri, sampai presiden datang untuk mengecek jalannya rusak. Nah, itu tanggapan Bang Iqbal gimana tuh, Bang? Nah, mereka dipilih oleh rakyat. Ya. Pada saat rakyat memilih, tidak ada pilihan, dia lagi yang menang. Kalau tidak dipilih, Tidak ada pilihan. tidak ada lawan main gitu Tidak ada ya. lawan main, makanya maju. Salah satu Diganti. diganti. Iya, cara apa konstituen? Bukan dengan demo ya, Bukan. mau demo saja malah Ada kondisi, ya kan, kita datang ke konstituennya, ini lo saya yang baru. Kalau yang dulu kan jalannya rusak. Ya. Saya akan merapikan jalan dengan uang anggaran yang ada. Jadi di penguasa itu semua anggaran sudah disiapkan. Tinggal kita kebijakannya mau kemana nih? Anggaran mau dipakai yang baik atau dikorupsi atau di kapabilitas gitu kan. Nah, itu kita nggak tahu juga tuh ya. Iya. Berarti sebenarnya apa aja nih yang bisa dilakukan dengan seorang pengusaha, seorang pemuda itu kalau terjun ke politik? Jadi misalnya pertama dia harus sebagai undergo mandohnya istilahnya buat politik lah, ya kan, dimana dia bisa menyampaikan, karena kan dia sebagai pengusaha itu udah banyak perikarannya, mengajak kebaikan lah, karena kerjaannya sudah established, karyawan sudah ada, ya kan, yang atur keuangan sudah ada semuanya, tinggal dia mewakafkan waktunya tuh untuk negara. Bantulah, jangan sampai orang gila yang nyampe lucu kan. Karena mereka udah seneng kan usaha. Siapa tahu kita nggak ada yang tahu lah. Kita ingin Orang asing atau orang asing Iya. yang caleg gitu ya. jangan sampai lah mereka. Maksudnya kita nih punya kesempatan di situ. Ya kan, bangsa ini bangsa yang besar. Tunjukkan usaha itu. Nah, kebersamaan itu saya lihat saat ini hampir 60% itu anak milenial. Ada anak muda ya. ya, dan sebentar lagi ada bonus demografi. Ya. Ya kan, ya, kalau seandainya ini nggak tercapai bonus demografi dengan skill, kita bakal kerugian seperti Brazil.
Itu sempat hancur untuk pengadilan itu. Kenapa? Dengan jumlah manusia yang produktif itu tidak ada yang terima pekerjaan, skill nggak ada. Akhirnya apa? Pengangguran bengkak. Mau kemana itu pengangguran bengkak? Nah kita mikirnya seperti itulah. Tidak berpikir untuk idealis kita sendiri. Kita berpikir, oh saya harus maju, bla bla bla. Nanti dengan kamu banyak bantu orang, ya pasti kamu bakal dinaikkan lagi perusahaan yang dapat naik. Jadi istilahnya ada yang beda. Pengusaha itu udah cukup lah, tidak usah berjuang lagi. Jadi pengusaha harus udah jadi penguasa. Setelah jadi pengusaha masuk ke jadi penguasa agar bisa memberikan impact yang lebih ya. Lebih jangan berjuang lagi jadi pengusaha, itu muter-muter aja situ. Diatur nanti. Tadinya kita beli minyak wangi sekarang 5.000, besok bisa 10.000, 20.000 kan baru bakunya diatur dalam kendaraan. Itu minyak wangi aja tuh. Belum yang lain lah. Nah itu lah maksudnya saya mengajak lah, maupun partai apapun ikut aja. Apapun itu kendaraannya, yang penting aspirasinya untuk hal yang positif ya. Bukan untuk nyari proyek atau untuk korupsi, bukan ya. Bukan, karena mereka yang akan memilih kebijakan. Dibalik, kamu udah atam sebagai pengusaha, kamu saat ini sebagai pemimpin, sebagai penguasanya atau legislatifnya, kamu yang ngatur tuh anak muda-muda itu. Jadi leadership yang diterapkan di perusahaan itu juga bisa dibawa ke Bisa penguasa. Iya, karena lebih lebar artinya Skupnya ya. ya itu nasional. Nah, kalau itu kan dia ada pimpin terus karyawan aja, ini ribuan masyarakat yang berharap sama kepemimpinan Mas Komar. Saya sebagai rakyat saya berharap Mas Komar ini bisa memberi bantuan kayak rumah sakit yang murah. Karena nggak mungkin kalau pengusaha nggak bantu orang pasti jebol kantongnya. Jadi kalau ini kan pakai uang negara, uang pajak, dikelola dengan baik lah. Dan gimana saya akan mensejahterakan? Nah itu sih saya menarik diri untuk berpolitik. Seperti itu. Oke, terakhir ada nggak pesan-pesan untuk generasi milenial, Gen Z yang mungkin kedepannya ingin terjun ke dunia politik? Dari Bang Iqnal, silahkan. Iya, kalau pesan saya satu, jangan tinggalkan buku sih. Satu aja. Itu penting banget sih. Karena semua yang kita capai, itu banyak banyak semacam kerikil-kerikil dan itu harus bisa dipatenkan dalam pemikiran itu melalui baca buku. Filosofi itu penting dalam hidup itu. Terus belajar upgrade diri, ya, itu penting banget. Itu penting banget. Dan yang terakhir itu action. Jangan susah rebahan lah. Nonton yang lain lagi setelah itu, aduh, lebih action aja. Jadi pikirkan, planning, action. Dan pikirkan, planning, action, gua ngapain nih? Misal waktunya di bidang pertanian, ya udah gimana caranya bisa memberikan dampak pertanian yang positif. Saat ini kan adanya go green ya? Ya go green. Nah kalau go green itu dalam pemikiran itu saya nggak mau go green, maunya green, nanam pulang. Kalau go green mau hijauan, tapi kan hasilnya nggak pas karena zaman Pak Soeharto itu hampir 1 hektar itu bisa sampai 12 ton. Saat ini 7 tonnya udah menurun, 7 ton, 6 ton. Nah kalau kan gue masih warna hijau tapi nggak ada isinya. Nah palinglah green. Nah pemikiran itu kan ya kita dapat dari kita baca buku. Ya. Kenapa harus green sih? Kenapa gak go green? Kalau dulu cuma hijau doang tapi isinya nggak ada. Kalau dari green tuh kan lebih baik. Lebih baik kamu belajar tentang pertaniannya, bibitnya seperti apa, pengolahan tanahnya seperti apa, ya seperti itu sih. So guys, buat teman-teman yang pengen belajar atau terjun ke dunia politik bisa langsung hubungi Bang Iqnal, bisa DM ke IG-nya atau langsung hubungi ke nomor teleponnya. Dan tentunya masih banyak banget bahan yang akan kita bahas di kemudian hari. So stay tune. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.